Berapa tinggi badan yang ideal untuk sekolah-sekolah kedinasan? Itu tergantung dari masing-masing institusi yang menyelenggarakan. Untuk TNI misalnya, eh, tinggi yang ideal itu masih berubah-ubah, bisa berubah-ubah. Waktu itu pernah ditetapkan untuk pria misalnya harus di 165, untuk wanita di 160, lalu berubah juga bisa di 163 untuk pria dan wanita misalnya 158. Dan berbeda juga untuk sekolah kedinasan ataupun institusi yang lain. Jadi untuk aturan pasti berapa tinggi badan yang menjadi syarat minimal, cermati di website di masing-masing institusi penyelenggara, karena itu dapat berubah berdasarkan kebijakan dan kebutuhan organisasi. Kalau kita berbicara tinggi badan ideal, yang dimaksud ideal adalah balance antara tinggi dengan berat badan. Nah, itu perhitungannya cukup detail, tapi untuk teman-teman untuk mempersiapkan lebih baik menggunakan yang namanya indeks massa tubuh. Ya, untuk pria dan wanita yang terbaik atau klasifikasi yang untuk yang statusnya status 1 yang terbaik itu adalah indeks massa tubuh di 20 sampai dengan 24,9. Lebih atau berkurang sedikit daripada itu masih bisa lulus, namun untuk status kesehatannya ataupun levelnya itu tentu tidak sebaik yang ada di range 20 sampai dengan 24,9. Nah, pasti banyak teman-teman yang bertanya ataupun berpikir bagaimana cara untuk memperbaiki tinggi badan supaya optimal, bagaimana supaya bagus dan supaya memenuhi syarat. Tinggi badan itu sesuatu yang dipengaruhi oleh sangat bermacam-macam faktor, mulai dari faktor genetik, faktor keturunan, ya, pola makan, pola istirahat, gizi, nutrisi, itu semua sangat berpengaruh pada tinggi badan, termasuk juga aktivitas olahraga itu juga berpengaruh. Nah, itu bukan hal yang bisa dipersiapkan dalam waktu yang singkat, jadi itu memang harus betul-betul dimulai dari masa-masa pertumbuhan dengan baik. Kalau kita memang mempersiapkannya dengan baik dan sudah mengoptimalkan faktor-faktor yang tadi saya sebutkan itu dengan baik, tinggi badan bisa tercapai dengan optimal. Nah, tapi seandainya udah mendekati waktu seleksi misalnya, tinggi badannya masih kurang, adakah cara memperbaikinya? Sebenarnya, untuk memperbaiki secara singkat atau tiba-tiba itu belum ada terapi khusus yang menjadi pedoman. Tapi beberapa bidang seperti di spesialis rehab medik itu dapat dilakukan terapi-terapi untuk lebih mengoptimalkan tinggi badan. Kalau spesialis rehab medik, kalau teman-teman mungkin belum familiar, itu adalah dokter yang mengambil sekolah lagi untuk spesialisasi rehabilitasi medik, atau di belakang namanya ada namanya SP.RM atau SP.KFR. Itu mereka berkompetensi untuk salah satunya adalah untuk dalam hal untuk memperbaiki ataupun lebih mungkin atau tidak mengoptimalkan tinggi badan. Berapa sih usia maksimal untuk pertumbuhan tinggi badan? Ada banyak pemahaman secara medis, tapi yang kita pedomani adalah anggaplah untuk perempuan di sekitar 17 sampai dengan 18 tahun itu adalah usia yang maksimal, atau untuk pria di 20 sampai dengan 21 tahun itu usia maksimal untuk pertumbuhan tinggi badan. Ada nggak yang lebih dari itu masih tumbuh tinggi badan? Ada juga, ya makanya kami sampaikan itu tadi sekitar, ya. Gimana sih cara mengukur tinggi badan yang benar? Cara mengukur tinggi badan banyak metodenya, tergantung dari instrumen atau alat ukurnya atau toolsnya. Ada yang dengan berbaring lalu diukur berapa panjangnya, tingginya. Ada yang dengan berdiri, alat ukurnya terpasang di dinding. Ada juga yang mengukur dengan berdiri di atas timbangan yang satu set dengan alat pengukur tinggi badan. Nah, kalau ditanya yang terbaik seperti apa, tentu ikuti dari penyelenggara jelas. Misalnya penyelenggaranya menggunakan alat yang ditempel di dinding, ya kita untuk tahu lebih awal bagaimana, ya kita mesti mengukur dengan alat yang seperti itu. Cara mengukurnya bagaimana? Tentu tanpa alas kaki, tubuh menempel rapat pada dinding ataupun pada alat pengukur. Kepala lurus, pandangan mata lurus ke depan. Itu cara yang baik. Aman nggak sih obat peninggi badan itu?
Nah, ini cukup banyak perdebatan ya, karena yang menentukan aman atau tidak tentu bukan kami para dokter, tapi sudah ada badan khusus ataupun institusi sendiri di negara kita yang menyatakan itu aman atau tidak. Namun tentunya segala sesuatu yang berlebihan, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan anjuran dokter, tidak sesuai dengan syarat kesehatan, berpotensi juga untuk tidak aman. Nah, kalau ditanya aman atau tidak, tentu kalau yang diresepkan oleh dokter sudah pasti aman gitu, sudah sesuai dengan indikasi. Misalnya di usia-usia yang masih membutuhkan kalsium dengan dosis tertentu, dokter yang memberikan itu tentu saja aman. Tapi kalau itu diminum berlebihan tanpa peresepan ataupun tanpa anjuran dokter, tanpa berkonsultasi dulu, ya itu juga tentunya tidak aman karena dapat juga misalnya memberatkan ginjal ataupun organ-organ tubuh gitu. Jadi kalau ditanya aman atau tidak, tergantung bagaimana cara kita meminum dan apakah sudah sesuai dengan anjuran dari dokter atau belum.